Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini untuk beribadah dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Kita bersyukur kesempatan yang indah masih tetap dapat kita miliki untuk mempelajari firman Tuhan. Baik untuk memulaikan acara kita, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka yang akan dibawakan oleh Ketua Jemaat Fisdak, salah seorang ketua, Saudara Ketua Angli Lelaki. Silakan, Dek. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tentu saja kita bersyukur memuji besarkan nama Tuhan atas pekabaran dari lagu yang telah dibawakan oleh trio dari saya percaya dari Jemaat Salemba ya. Sahabat-sahabat dari Ibu Devi Talukmepa yang telah membawakan lagu pujian. Tolong sampaikan terima kasih kami dari Jemaat Fisdak kepada sahabat-sahabat Ibu Devi dan dengan pekabaran bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Dia dikatakan dia berada dalam kerajaan surga, tetapi dia
cara kita untuk menghubungi Tuhan itu tidak dengan susah-susah, tapi hanya dengan berdoa kepadanya. Terima kasih untuk trio dari Jemaat Salemba. Baik, kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudara Ketua Angli Lalaki. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan di kesempatan yang indah ini lagi, kami umat-umat Tuhan dimanapun kami berada, yang tergabung di dalam Zoom atau virtual Zoom ini. Baik di Indonesia, di USA, di New Jersey, di California, di Eropa, ataupun dimanapun kami berada. Kami berkesempatan lagi ini untuk mempelajari dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus dapat menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari, dengarkan sebentar, melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantu. Biarlah Roh Kudus juga dapat menguasai hati dan pikirannya, dan mengurapi dia agar supaya firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar melalui Pendeta Stephen Rantum dapat membawa satu sukacita yang besar di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan tentunya dengan pertolongan Roh Kudus juga kami disanggupkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi umat-umat yang menuruti akan hukum-hukum Tuhan dan mau melakukan akan kehendak Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Berkati kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami juga berterima kasih sebab saat ini kami sudah bersama-sama juga dengan Pendeta Kesaulia yang kemarin ada terganggu kesehatan sedikit, tapi kami percaya Tuhan sudah menolong dia sehingga kami dapat juga bersama-sama dengan dia dan untuk mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah semua kami yang berada sama-sama ini mempelajari firman Tuhan, diberkati Tuhan terus. Kiranya kami selalu dekat di hati Tuhan, meskipun kami percaya kami hanya sejauh doa, sesuai dengan lagu tadi. Dan biarlah dengan doa-doa semua yang kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan, Tuhan dapat menolong terus kami, menuntun hidup kami hingga di hari Maranatha. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Saudara Laki. Terima kasih Ketua Lalaki yang juga sudah mendoakan Om Rain ya. Kita akan terus tentu saja mendoakan Om Pendeta Rain sehingga kesehatan, kekuatan dari surga tentunya akan selalu dapat terus menjadi bagian Om Rain Kesaulia. Baik saudara sekalian, kita bersyukur sekali lagi karena kita memiliki kesempatan untuk bukan pelajaran terakhir ya sebelum kesimpulan yang besok akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Pada saat ini kita dapat melihat pekabaran yang dapat kita lihat sehubungan dengan yang terutama. Okay? Firman Tuhan yang pekabaran untuk pada malam hari ini dengan judul Hukum yang Terutama. Saya akan membagikan seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu apa yang dituliskan di dalam buku pelajaran Sekolah Sabat dan kemudian kita akan melihat tambahan yang dapat kita pelajari bersama ya pada malam hari ini. Baik saudara, pelajaran Sekolah Sabat kita dimulaikan pada hukum yang terutama atau the first commandment ini, itu adalah kasih kepada Tuhan ya. Jadi mari kita lihat, seberapa besar pun usaha beberapa orang Kristen karena berbagai alasan ya, mereka itu mencoba untuk memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru, namun itu tidak bisa dilakukan. Itu tidak bisa dilakukan, setidaknya tidak bisa tanpa memisahkan semua, kecuali kalau kita memisahkan maka kita menyangkal, kita akan menyangkal, bahkan kita pikir hanya perjanjian baru yang kita perlu, tapi pada saat kita pisahkan, maka perjanjian baru itu kita akan sangkal dan tidak memiliki arti yang sebenarnya. Perjanjian baru dalam pernyataannya tentang Yesus dan penjelasan teologis dari kehidupannya, dari kematian Yesus, dari kebangkitannya dan pelayanan imam besarnya, itu semua menunjuk kepada pemenuhan dari lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita tidak melihat apa yang ditulis dalam perjanjian lama, hanya perjanjian baru, maka kita tidak lengkap. Pemahaman kita tentang apa yang Yesus lakukan itu tidak lengkap. Dalam banyak cara, perjanjian lama itu membentuk latar belakang, membentuk konteks, dan merupakan dasar dari
perjanjian baru. Kedua bagian ini menyatakan kebaikan dan kasih Allah. Ingat dalam Lukas pasal 24 ya, sebagai tambahan, pada saat murid-murid Yesus itu sedang dalam keadaan gundah gulana oleh sebab Yesus yang baru disalibkan. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka buat. Lalu tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja, tetapi secara mereka tidak tahu, dalam perjalanan ke Emmaus salah seorang muridnya, dua muridnya, bukan murid dari ke-12 murid ya, mereka berjalan, tetapi apa yang terjadi? Yesus menyertai mereka tanpa mereka sadari itu adalah Yesus. Lalu apa yang terjadi? Yesus memberikan kekuatan kepada mereka dengan membuka apa? Yesus membuka kembali kitab perjanjian lama yang menyatakan tentang dia. Waktu itu belum tertulis kitab perjanjian baru. Jadi untuk kekuatan bagi murid-murid yang dalam keadaan kecewa, Yesus membuka kitab perjanjian lama. Inilah alasan mengapa, pelajaran kita kemudian katakan, inilah alasan mengapa secara berulang-ulang perjanjian baru, termasuk Yesus itu mengutip dari perjanjian lama. Bacalah Markus 12 ayat 28 sampai 30. Pertanyaan apakah yang ditanyakan tentang hukum yang paling utama? Dan apakah respons Yesus? Dan dari mana respons tersebut? Dari mana Yesus mendapatkan jawabannya atau responsnya? Ada seorang ahli Taurat, Markus 12 ayat 28 mulai kan, ada seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab, yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang Saduki itu ya. Tapi ahli Taurat itu kemudian datang kepadanya dan bertanya, Tuhan, dia bertanya kepada Yesus, hukum manakah yang paling utama? Lalu jawab Yesus, ayat 29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan kata lain, dengan seluruh totalitas kita, totalitas kehidupan, keseluruhan keadaan, keberadaan kita, kita mengasihi Allah. Tidak ada yang setengah-setengah. Dengan katanya semua totalitas, keinginan-keinginan kita, pikiran, kerinduan-kerinduan kita, kekuatan, apa yang menjadi motivasi kita, segala sesuatu itu harus berpusat untuk mengasihi Tuhan Allah kita. Ya. Nah, pelajaran sahabat kita kemudian katakan adalah menarik bahwa seorang ahli Taurat, seorang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengerti hukum Taurat itu dan bagaimana hukum itu harus diaplikasikan, akan menanyakan pertanyaan ini. Dan bagaimanapun juga banyak hukum yang mungkin mereka telah percayai, yang perlu mereka turuti. Yang di waktu kemudian tradisi Yahudi mengatakan bahwa ada 614 hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ya hingga di zaman Yesus. Seperti yang lalu saya pernah bahas ya, Melakot Table, yaitu hukum-hukum tentang bagaimana kita menyucikan hari Sabat yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi mereka tambah-tambahkan, jadi ada 614 ya. Dan hal ini tidaklah mengherankan bahwa mereka menginginkan semua hukum itu disaring menjadi satu pertanyaan. Jadi kalau ada seluruh hukum yang ada di seluruh dunia, di setiap negara, dengan kata lain, kalau semua hukum-hukum itu harus digabungkan dan dibuat hanya menjadi satu kalimat atau satu pernyataan, kira-kira apa? Kasihilah Tuhan Allahmu ya. Dan apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus pada saat itu kepada orang Yahudi dan dapat juga menjadi jawaban bagi kita? Yesus langsung merujuk pada ulangan Fatsalnya yang ke-6. Dimulai dengan ungkapan apa? Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini satu pembahasan yang panjang sekali, menarik sekali kalau kita mau bahas tentang itu ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu saja ya. Tuhan Allah kita arti ada interpretasi atau Alkitab bahasa Inggris yang katakan bukan Tuhan itu Esa tapi Tuhan itu saja. Jadi Tuhan yang Allah kita itu Tuhan itu saja. Nah, itu untuk waktu lain ya. Atau ada yang katakan ahli Alkitab yang katakan bahwa pemahaman Tuhan itu Esa itu bukan hanya dari segi ontologis, dari segi keberadaannya, tetapi dari segi historis, yaitu Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa satu. Kenapa? Karena tindakan-tindakan, bukan keberadaannya, bukan his being, tetapi apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan bagi kita dari sejarah tidak pernah berubah. Itulah ahli-ahli Alkitab yang coba untuk menjelaskan hal itu. Tapi marilah kita lihat ini. Yang dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita,
Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Dan kemudian ia mengutip ayat berikutnya juga tentang mengasihi Allah. Ya, dengan kata lain, kalau kita mengasihi Allah, kalau kita melihat bahwa keesaan Allah, kesatuan Allah itu bukan hanya dari segi keberadaannya, tetapi pekerjaannya dia tidak pernah selalu dia laksanakan, maka itu menandakan bahwa kalau kita mengasihi Dia, maka Allah yang kita kasih akan secara konsisten dan secara konstan memberikan berkat-berkatnya kepada kita, ya. Dengan kata lain, ya. Pada saat dia mengutip, setelah dia katakan Tuhan itu satu, Esa, ia mengutip ayat berikutnya tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dia menunjuk pada penegasan inti tentang Tuhan sebagai Allah mereka. Allah mereka satu-satunya, alone. Ya. Dan berdasarkan kebenaran yang besar ini, mereka dipanggil untuk mengasihi Dia yang terutama. Kenapa? Karena Dia akan secara konsisten dan konstan mengasihi kita yang mengasihi Dia. Apakah bisa? Apakah bisa kebenaran zaman ini? Ya, melebihi daripada perintah ini? Pada hari terakhir, ketika peristiwa-peristiwa terakhir dinyatakan semua orang dipanggil untuk memilih berdiri di satu sisi dalam cara yang paling dramatis, perintah-perintah Allah akan memainkan peran yang sangat penting. Perintah dalam Wahyu 14 ayat 12, inilah orang-orang kudus Allah, ya, yang memiliki apa? Menuruti perintah Allah dan memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Mereka yang akan menyatakan bahwa kami menurut kehendak Allah. Pada akhirnya, pelajaran kita katakan, pada akhirnya, sisi yang kita pilih, bahkan ketika berhadapan dengan penganiayaan, akan didasarkan pada apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah atau tidak. Adakah kita mengasihi Allah atau kita mengasihi diri kita sendiri? Kita mengasihi keinginan-keinginan kita. Ya, kita mengasihi sahabat-sahabat kita lebih daripada mengasihi Allah. Atau kita merasa lebih tinggi daripada Allah, seperti pelajaran kita waktu lalu, ya. Adakah kita mengasihi Dia lebih daripada segala sesuatunya? Hal itu menjadi satu isu yang menentukan. Dan kita dapat datang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa dan kekuatan hanya ketika kita datang mengenal Dia untuk diri kita sendiri. Kita bukan baca Alkitab, saya ulang-ulangi terus ini. Kita bukan baca Alkitab supaya orang lain ini cocok untuk mereka. Tidak, mari kita mempelajari Alkitab untuk kekuatan bagi diri kita sendiri. Dan pada saat itulah kita hanya bisa mengalami kebaikan, cinta, dan kasih karunia-Nya untuk diri kita sendiri. Dan jika perlu sekalipun, kita pun rela mati. Kita tidak takut mati. Kita hanya takut Allah, tapi kita tidak takut mati untuk hal tersebut. Jika seseorang bertanya pada Anda, bagaimana orang bisa mengasihi? Bagaimana orang bisa mengasihi Allah yang mereka tidak pernah lihat secara pribadi? Apa yang Anda akan katakan? Ya, banyak mungkin jawaban-jawaban yang dapat diberikan. Ya, mungkin orang tidak melihat Allah secara langsung, tetapi orang dapat melihat Allah dari tindakan umat-umat Allah, dari tindakan kita yang apa? Yang menunjukkan karakter Allah di dalam kehidupan kita, dan orang akan lihat, wah, itu rupanya umat-umat Allah yang mengasihi Allah. Itu dapat terjadi, ya, tetap dapat menjadi satu jawaban. Tapi poinnya adalah ini satu pertanyaan yang apa ya? Satu pertanyaan yang sangat sah sekali. Bagaimana kita dapat melihat Allah? Bagaimana kita dapat melihat Allah? Banyak orang tidak lagi percaya Allah karena mereka lebih melihat dirinya sendiri. Ya, mereka melihat dirinya sendiri. Tidak lagi merasa perlu bergantung kepada Allah karena mereka bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Ada satu lagu dari The Gaither Vocal Band, ya, vocal band, yang juga menjadi judul album mereka. Judulnya I Do Believe, ya. Lagunya Some Say Faith It's Just Believing. Nah, Anda mungkin pernah dengar lagi, ya. Others say it's self-deceiving, inventing childish dreams to get us through. Ya, dengan kata lain, ada yang mengatakan iman hanyalah percaya. Yang lain mengatakan itu hanya menipu diri kita sendiri. Kalau kita percaya atau iman itu, kita tipu diri sendiri. Ya, kalau kita hanya menciptakan mimpi anak-anak, mimpi kekanak-kanakan untuk membantu kita melewati masalah. Jadi orang yang beriman itu seperti anak-anak yang belum dewasa, ya, yang hanya untuk memperoleh kekuatan, ya udah kita beriman saja kepada Tuhan. Ya. Jadi inilah satu pertanyaan yang dibawakan dalam lagu ini, ya. Ya,
Lalu ada ayat berikutnya, stansa berikutnya dikatakan, Lord, you know, I need some answer. Tuhan, Engkau tahu saya butuh jawaban. Questions eat at me like cancer. Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti saya seperti kanker. Make me once again a simple child. Kenapa? Lagu ini katakan selalu diulang-ulangi. Kita harus menjadi seperti anak-anak. Kita harus menjadi seperti anak-anak yang dapat apa? Gampang untuk percaya kepada orang tua mereka. Gampang untuk bergantung sepenuhnya kepada orang tua mereka. Ya, kenapa? Karena mungkin sesungguhnya kita seringkali melupakan Tuhan. Kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak meyakini kasih Tuhan. Oleh sebab kita pikir kita sudah menjadi dewasa. Kita tidak lagi seperti anak-anak yang bodoh-bodoh yang masih mau bergantung dengan iman. Ya, bergantung kepada sesuatu kekuatan di luar dirinya, seperti anak-anak yang bergantung kepada orang tuanya. Kita kan kalau kita sudah menjadi dewasa tidak perlu lagi bergantung-gantung kepada orang tua seperti anak-anak, itulah ya. Itulah jawabannya. Jadi inilah memang ada seorang teolog Kristen yang baik ya, tapi dia memberikan satu pandangan, dia memberikan satu observasi bahwa umat manusia saat ini telah seperti menjadi apa? Dewasa, come of age, sudah menjadi dewasa. Waktu masih kanak-kanak bergantung sepenuhnya kepada orang tua untuk apa-apa, papa, mama, bergantung sekali kepada orang tua. Tapi setelah menjadi dewasa, maka inilah orang-orang modern zaman sekarang ini, ya. Orang-orang modern zaman sekarang ini mereka tidak lagi apa ya? Mereka tidak lagi bergantung kepada orang tua mereka, ya. Mereka tidak lagi bergantung kepada orang tua mereka. Jadi yang saya mau, nama daripada teolog itu adalah Dietrich Bonhoeffer. Dia pernah menjadi apa ya, pendeta di zamannya Hitler, lalu kemudian satu saat dia menentang Hitler, dia dimasukkan dalam penjara dan dia mendapatkan masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupannya oleh sebab apa ya? Oleh sebab keyakinan yang dia miliki, oleh sebab keyakinan yang dimiliki. Tapi kemudian dia membuat observasi, dia mengobservasi keadaan umat manusia dan dia lihat memang kenapa di zaman Hitler ini orang-orang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tidak lagi bergantung pada Tuhan, dan dia dapati ini terjadi oleh sebab orang-orang sudah merasa tidak perlu Tuhan, ya. Atau tidak lagi perlu dengan kekuatan yang Tuhan dapat berikan di dalam kehidupan mereka, ya. Kekuatan yang diperlukan di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang kemudian dia katakan di dalam bukunya yang berjudul statement yang dia nyatakan tentang the man come of age, ya. The man come of age. Dan saya ada buku yang saya akan bagikan ya. Ini ada satu, saya terputar ada buku yang saya taruh tapi dia rupanya bukunya itu terputar ya. Tentang The Man Come of Age. Jadi saya akan tampilkan anyway. Saya tidak sempat untuk saya mohon maaf, tapi ini bukunya ini berbeda ya antara bukunya. Tetapi yang poinnya adalah intinya dia katakan The Man Come of Age ini sesungguhnya inilah bukunya ya yang dia miliki. Dietrich Bonhoeffer, The World Come of Age. Ini dia katakan ya. Dia katakan, in the past, God is the answer and solution to our problems. Di waktu-waktu lalu, di zaman Alkitab, Allah itulah jawaban dan solusi dari segala masalah kita. Setiap ada hal yang harus dipenuhi, to fill the gap, maka Allah yang penuhi. Kalau di zaman Alkitab, saya tidak memiliki keturunan. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa. Minta kepada Tuhan, lalu apa? Tuhan yang memenuhi keperluan saya dengan memberikan keturunan kepada saya. Di zaman Alkitab, seperti zaman Nabi Elia ya, orang-orang memerlukan hujan, maka Nabi Elia berdoa, lalu hujan turun. Jadi segala solusi itu diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Tuhan ya, diberikan oleh Tuhan. Tetapi pada saat ini manusia itulah yang hanya menyelesaikan hal-hal yang dibutuhkan pada saat mereka sudah menjadi dewasa, tidak perlu lagi bergantung kepada orang tua mereka. Mereka kalau kita perlu anak atau keturunan mungkin kita dapat apa? Pergi ke dokter, bayi tabung dan lain sebagainya. Kalau kita perlu hujan, mungkin kita bisa bikin hujan buatan atau buat irigasi dan lain sebagainya. Sehingga Allah itu tidak kita perlukan lagi. Allah itu menjadi apa? Allah itu menjadi pengangguran dengan kata lain. Atau istilah yang dikemukakan oleh ahli-ahli teologi adalah the absence of the experience of God. Adanya ketidakhadiran dari satu pengalaman dengan Tuhan. Karena kita tidak butuh lagi apa?
tidak butuh lagi Tuhan. Jadi ini masalah pertama. Masalah yang pertama yang kita bisa lihat menurut Dietrich Bonhoeffer adalah the absence of the experience of God. Lalu yang lebih parah lagi untuk manusia modern bukan hanya the absence of bukan hanya the absence atau manusia yang sudah menjadi dewasa, tetapi bukan itu, tapi manusia yang sudah tidak lagi melihat kebutuhan akan Allah. Jadi bukan hanya the absence of the experience of God, tapi yang sekarang terjadi adalah the experience, satu pengalaman di mana Allah itu tidak ada lagi. Ya, itulah sebabnya ada yang katakan apa? Masalah dengan masalah problem of evil, moral evil. Kalau Allah itu ada, kenapa Allah membiarkan Nazi Germany? Kenapa Allah membiarkan Nazi Germany membunuh 6.000 orang-orang Yahudi? Kenapa ada jiwa-jiwa yang tidak berdosa harus meninggal, harus mati dengan telah. Jadi masalah-masalah kenapa Tuhan tidak terlibat pada saat ini ada orang baik pendeta, ini ada orang baik tapi kenapa dia harus mati? Dan pertanyaan-pertanyaan dengan masalah problem of moral evil inilah yang menyebabkan orang-orang melihat bahwa Allah itu tidak ada lagi. Mereka kita alami Allah itu tidak ada lagi, atau adanya distraction in nature. Bagaimana? Kalau Allah itu ada, dia tidak akan membiarkan dunia ini kacau balau. Kalau Allah itu ada menurut mereka, maka dia tidak akan membiarkan orang-orang yang baik harus menderita dan lain sebagainya. Dengan kata lain, mereka melihat bahwa Allah itu tidak lagi apa? Allah tidak lagi memiliki kuasa atau tidak ada lagi. Itulah sebabnya ahli-ahli teolog seperti yang inilah bukunya ya. Ini terputar bukunya ya. Ahli-ahli teolog ya. Yang seperti William Hamilton ya, di Thomas Altizer, dia katakan apa? Allah itu sudah apa? Allah itu sudah mati. Ya. Allah itu sudah mati oleh sebab kita tidak lagi melihat kehadiran Allah yang menolong di dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Dan ini masalah kenapa Allah membiarkan. Kok Allah itu kasih? Kalau Allah itu kasih dan dia membutuhkan kasih kita, kok dia biarkan masalah-masalah apa ya? Dia biarkan masalah-masalah dosa ataupun masalah-masalah ke evil, kejahatan itu kok ada. Dan inilah banyak orang di dalam dunia ini yang mendengarkan orang Kristen bilang kasih kepada Allah, kok lihat itu Allahnya orang Kristen tuh membiarkan penderitaan dalam dunia. Ya. Jadi inilah salah satu poin pertama dan yang terutama banyak orang di dunia ini tidak menerima kasih Allah oleh sebab mereka melihat apa? Dikatakan, I have a hard time believing that a good God would allow so much evil and suffering in the world. Bagaimana mungkin Allah yang kasih itu membiarkan apa? Membiarkan hal-hal yang jahat terjadi di dalam dunia ini. Dan itulah sebabnya di Amerika Serikat, mungkin Anda katakan, wah Amerika itu negara Protestan, negara beragama ya. Bukan itu saja, kalau kita membuat Pledge of Allegiance, kalau kita ingin menyatakan keterikatan kita dengan Amerika, maka kita katakan apa? I pledge, kalau sumpah sebagai orang Amerika, katakan apa? I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands. Saya menyatakan, saya bersumpah kepada apa? Persatuan saya dengan Amerika Serikat, kepada republik, sistem republik yang mana dia menjadi tandanya ya. One nation under God. Satu negara di bawah apa? Di bawah Tuhan, tetapi kepercayaan kepada Tuhan dari waktu ke waktu di Amerika Serikat, kalau dilihat dari statistiknya, dari tahun 1950-an sampai tahun 2012 itu semakin menurun. Orang-orang yang percaya Tuhan semakin menurun. Ada orang-orang yang ateis yang menganggap diri mereka itu tidak beragama di tahun 1986 hanya 10%, tapi di tahun 2016 sudah menjadi hampir 40%. Dan begitu banyak buku-buku yang mengatakan bahwa Amerika itu sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah. Bahkan ada buku yang ditulis Robert Jones yang katakan The End of White Christian America. Amerika itu tidak lagi menjadi agama yang apa ya? Beragama Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin manusia-manusia sudah menjadi dewasa. Mereka tidak lagi memiliki pengalaman dengan Allah. Allah tidak diperlukan. Dan bukan itu saja, bukan hanya mereka tidak lagi memiliki pengalaman dengan Allah, tidak lagi mau berdoa, tidak mau lagi datang ke gereja. Di Amerika Serikat sekarang ini gereja-gereja itu semakin apa?
seperti saya katakan waktu lalu, semakin ditutup satu dengan yang lain. Banyak gereja di New Jersey ini dibeli oleh orang-orang saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ya, beragama Hindu. Mereka lah yang beli gereja-gereja yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang Kristen di Amerika. Kenapa? Karena mereka lihat mereka tidak lagi memiliki pengalaman dengan Allah, dan mereka memiliki pengalaman tidak adanya Allah. Ya. Tetapi apakah memang demikian? Ya, apakah memang Allah tidak ada lagi? Apakah betul bahwa kalau kita tidak perlu lagi mengasihi Allah oleh sebab dia tidak ada lagi dalam kehidupan kita? Nah, ini cukup menarik ya. Pada saat orang-orang menganggap diri mereka di Amerika Serikat misalnya sudah menjadi dewasa, menjadi manusia modern, sudah menjadi manusia yang tinggi, tidak perlu lagi Allah, mereka bisa mengatasi segala kebutuhan mereka. Tetapi kita lihat kehidupan di Amerika dan di negara-negara yang tidak lagi mengutamakan Allah, itu tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Stres, ya, masalah-masalah dan lain sebagainya, masalah-masalah sosial, masalah-masalah emosional, itu semakin parah. Orang-orang kalau research demi research menunjukkan kalau Anda mau menjadi orang yang memiliki umur yang lebih panjang, memiliki hidup yang damai, ini bukan research sembarangan, saudara ya. Ini research dari asosiasi daripada apa ya? American University yang berdasarkan satu jurnal yang menuliskan bahwa orang-orang yang masih pergi ke gereja, orang-orang yang masih percaya kepada Allah, itu umumnya lebih memiliki usia yang lebih panjang daripada orang-orang yang tidak percaya Allah lagi. Berapa panjang umur mereka secara rata-rata, dilihatlah obituari ya, orang-orang yang meninggal, dan dilihatlah orang-orang yang percaya itu biasanya kembali di tulisan-tulisan keagamaan itu ada dan lain sebagainya. Dari studi tersebut dilihat bahwa orang-orang yang masih percaya Tuhan, orang-orang yang berumur panjang itu memiliki 4 tahun lebih panjang umurnya daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Anda saya sudah pernah lihat ya, tempat-tempat yang umur panjang. Salah satu tempat yang umur panjang orangnya yang disebut dengan istilah centenarian yang mencapai 100 tahun ke atas, itu salah satu itu di mana? Di Loma Linda. Ya, di Loma Linda itu kelompok apa? Orang-orang Advent yang ada di Loma Linda yang menjadi studi Blue Zone namanya, di mana mereka kepercayaan mereka kepada Tuhan, masih beribadah, berbakti kepada Tuhan, juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan mereka berumur panjang. Dan begitu banyak, saya tidak bisa lagi sebutkan satu demi satu. Hasil penyelidikan ilmiah yang menunjukkan bahwa kepercayaan kita di dalam Tuhan itu membawakan kehidupan yang lebih baik, sukacita, damai yang sejati. Dan itulah yang kita dapat bagikan ya, tentu saja kita dapat bagikan kepada orang lain. Kenapa? Karena itulah berkat yang Tuhan sudah apa? Janjikan. Ulangan 28 kita sudah baca ayat 1 dan 2. Jikalau engkau baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, setelah kita dikatakan minta untuk mengasihi Dia dan menuruti kehendaknya ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Yesus juga berkata, kita sudah baca ya, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Manusia berpikir kita tidak perlu lagi Allah. Kita tidak perlu kasih Allah bagi kita. Kita tidak perlu, saya bisa independen. Siapa bilang? Siapa bilang kita hanya harus independen tanpa orang lain? Ya. Saya sudah pernah bahas ini juga, bahwa di dalam rumah tangga, kita membutuhkan kasih. Ya. Dan ada satu buku ya, 5 Languages of Love yang ditulis oleh Gary Chapman ya, Secret to Love That Lasts. Rahasia untuk dapat cinta yang apa? Yang bertahan lama ya. Ada 5 bahasa. Cinta itu jangan hanya dibilang, jangan hanya diomongkan. Cinta itu harus dapat diekspresikan. Dan kalau kita lihat ekspresi-ekspresi cinta ini adalah mirip seperti apa yang Tuhan atau Allah telah lakukan dalam kehidupan kita. Misalnya dalam buku ini, katakan bahasa apa ya?
ekspresi daripada cinta itu harus selalu dipenuhi, seperti kita minuman ya, cup atau cangkir minuman kita harus selalu penuh supaya selalu kita disegarkan dengan air cinta tersebut. Apa air-air yang dapat diisi? Pertama adalah kata-kata yang apa? Kata-kata yang baik. Kalau kita kasar-kasari pasangan kita, suami atau istri kita, maka hancur hatinya, hancur cintanya jadi hilang. Cintanya itu jadi hilang. Kenapa? Karena cinta itu dapat hilang dengan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang keras yang kita ucapkan. Atau mungkin orang cintanya itu bukan biar dikasari sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Karena mungkin dia walaupun dikasar tapi dia dielus-elus mungkin ya, physical touch dikata. Nah, inilah itu bahasa cinta. Jadi selain kata-kata yang manis atau kata-kata yang lemah lembut walaupun keras tapi bisa lemah lembut, juga apa? Physical touch. Ada orang yang luntur hatinya kalau apa? Dielus-elus dengan kata lain ya, physical touch. Atau pasangan yang luntur hatinya, cintanya itu semakin dipertahankan kalau menerima hadiah ya. Ini menurut buku ini ya. Atau yang berikutnya, kalau kita memiliki waktu yang berkualitas, kita dapat apa? Kita tidak punya hadiah, nggak perlu ulus-elus, nggak perlu nggak perlu kasar-kasar sekali ngomongnya. Tapi yang utama itu adalah kualitas waktu yang kita gunakan satu dengan yang lain. Atau dan yang terakhir adalah acts of service. Tindakan untuk melayani. Bantulah suami, istri atau suami dalam bekerja, melakukan pekerjaan di rumah. Jadi inilah dulu. Dan kalau kita lihat, ini berbicara tentang cinta itu jangan hanya sebatas mulut. Cinta itu harus dibuat dengan apa? Tindakan. Dan inilah tindakan Tuhan ya. Inilah tindakan Tuhan. Ulangan 1 ayat 29-31 katakan, dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ya, Tuhan Allah katakan, aku mencintai engkau, aku dukung engkau seperti seorang yang apa? Mendukung anaknya, menyelamatkan engkau sampai engkau tiba di tempat ini. Tidak heran. Kasih Allah seperti kasih ibu yang dimanifestasikan ya. Kenapa? Kasih ibu ya. Karena anak-anak yang baru lahir sekalipun, walaupun dia belum tahu kebutuhannya, dia belum tahu apa yang dia butuhkan sekalipun, anak-anak punya kebutuhannya itu dipenuhi oleh sang ibu. Kebutuhan akan makanan. Ayah tidak bisa kasih, hanya ibu misalnya dapat memberikan air susu ibu kepada anak-anak tersebut. Kebutuhannya untuk didekap seperti masih dalam kandungan dan begitu banyak hal lainnya. Itu telah dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Tidak heran. Yesaya 66 ayat 12-13 katakan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti inilah languages of love ya, digendong, dibelai-belai, disusui, ya diberikan hadiah dengan kata lain ya. Ayat 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara-saudara, seberapa tuanya kita sekalipun, kita memerlukan cinta. Setiap kita, biarpun orang tua saya ya sudah 80-an, Om Rain, Tante Evelyn sudah masih memerlukan apa? Satu dengan yang lain, cinta yang dapat diberikan satu dengan yang lain. Jadi kita tidak bisa katakan, oh saya sudah tidak perlu lagi apa? Saya tidak perlu lagi orang lain. Tidak. Kita masing-masing masih membutuhkan cinta walaupun kita sudah dewasa. Walaupun kita sudah dewasa sekalipun. Dan tidak heran kalau kita lihat contoh di Alkitab ya. Bagaimana pada saat Ishak menikah dengan Ribka ya. Apa yang terjadi? Cukup menarik di proses pernikahan daripada Ishak dan Ribka itu. Kita bisa lihat ditulis ujung-ujungnya ya. Kalimat terakhir atau kata-kata terakhir dari pernikahan tersebut tertulis dalam Kejadian 24 ayat 67. Cukup signifikan ayat ini katakan apa? Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ya, bisa saja dia tidak perlu, sebenarnya Alkitab ini tidak perlu lagi. Kenapa harus disebut-sebut kemah Sarah, ibunya? Ya, harus ditekankan. Bisa saja kan? Ishak membawa Ribka ke dalam kemah, mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan titik. Dia kan itu kan poin utama, dia menikah kan dengan Ribka, Ishak. Tapi kenapa ini harus masuk terus? Ini tentang Sarah ibunya, Sarah ibunya. Kenapa? Karena kita lihat sini, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya,
dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Jadi kita semua walaupun sudah dewasa, sudah menikah sekalipun seperti Ishak, kita masih memerlukan cinta ibu. Kita masih memerlukan, kalau ibu kita sudah tidak ada seperti Ishak ini, kita dapat melihat cinta ibu tersebut disalurkan dari siapa? Dari istri kita. Dari istri kita. Dan inilah yang lebih dapat kita miliki. Kebutuhan kita akan cinta. Kebutuhan kita akan cinta itu hanya dapat dipenuhi. Mungkin ibu kita bisa meninggal. Istri kita bisa meninggal. Tetapi Allah kita yang satu itu tidak berubah. Dia tidak pernah meninggal. Saudara-saudara, dia tidak pernah meninggal. Dia akan terus memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia akan selalu menghibur kita. Dan satu-satunya cara yang dapat kita memperoleh kasih-Nya, syarat utama adalah kita harus mengasihi dia. Mengasihi dia, beribadah kepada dia dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Dengan kata lain, dengan segala totalitas yang kita miliki, kita akan mengasihi dia. Sehingga cinta yang selalu kita butuhkan di dalam dunia ini akan selalu menjadi bagian saudara dan saya. Kiranya cinta Allah tersebut tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya cinta Allah itu tidak akan pernah berlalu dari kita saat kita mencintai dia, memberikan respons terhadap cintanya kepada kita dengan mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari pembahasan pelajaran sahabat dan tambahan atau khotbah mungkin ya yang sudah saya bawakan saat ini. Jika ada mungkin tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Ada kira-kira tambahan ataupun pertanyaan? Ya, silakan Papi, Mami ya. Oke. Sudah di-unmute ya, silakan. Terima kasih, pelajarannya sangat penting. Bagaimana kita tidak boleh melupakan Tuhan kapan saja dalam perjalanan hidup kita. Saya teringat pada waktu kami bertugas di Nederland, di Belanda bersama Mami. Kami berkunjung ke rumah dari kakaknya Mami, karena Mami punya kakak ada di Belanda. Di Kakak yang paling tua. Kakak yang paling tua di Belanda. Ada anaknya 2 laki-laki. Kami pergi ke anak 2 laki-laki ini dan coba meyakinkan mereka mengenai firman Tuhan. Apa jawab mereka? Dia katakan, untuk diketahui, Tuhan kami tidak perlu lagi. Tuhan itu hanya untuk orang tua-tua dan anak-anak. Kalau kita ini tidak perlu, karena semua ada di kulkas, semua ada. Tidak ada yang kekurangan. Sehingga bagi kami Tuhan itu tidak perlu lagi. Dan inilah yang terjadi zaman akhir ini. Orang banyak menolak Tuhan karena mereka merasa mereka memiliki segala sesuatunya. Tetapi untuk keselamatan kita, kita sangat perlu Tuhan di dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang. Amin. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Ya, ada lagi? Silakan. Cukup baik, Pendeta. Puji Tuhan. Ya, Terima kasih. ya, ada. Baik, terima kasih Om Rain, terima kasih Pak Mami. Ada lagi mungkin dari saudara-saudari dengan pertanyaan yang dapat diberikan sebelum pelajaran sekolah sahabat kita? Silakan. Baik, jika tidak ada mungkin ada. Oh, silakan Ibu Debbie. Ya. Terima kasih Pendeta. Pelajaran yang sangat bagus. Kita kadang-kadang beranggapan sesuai pemikiran kita. Ya. Bagi kita sudah mengasihi Tuhan dengan sempurna. Itu menurut pikiran kita ya. Ya, kita tidak tahu Tuhan punya kuasa menilai kita itu bagaimana. Tetapi mungkin kita sebagai umat yang berdosa, kita kadang-kadang lalai atau lupalah seperti itu. Faktornya adalah mungkin karena ada sesuatu masalah yang kita anggap
kok Tuhan tidak jawab doa kita. Ya, kadang-kadang itu yang menimbul kekhawatiran dan ragu. Saya ambil contoh saksian dari waktu kakak saya meninggal di Manado. Itu kurang apa? Papi mengajarkan kami itu kebenaran dari kecil. Lalu papi waktu kakak saya meninggal ini dia sepertinya tidak terima. Tidak terima dan pada waktu kami bergereja selesai acara di Unclub kami sempat bergereja selesai acara pemakaman. Di waktu hari Sabat ada pelajaran sekolah Sabat. Lalu papi saya bertanya seperti ini. Saya mau bertanya, sebenarnya doa yang bagaimana Tuhan jawab? Sementara Tuhan 1, 2, 3 orang tuh Tuhan dengar. Sampai saya kaget kok papi bisa bertanya seperti itu. Saya bilang, papi sadar pertanyaan papi. Lalu papi bilang, emang papi bertanya apa? Saya bilang, kok papi ragu? Kok papi bertanya doanya seperti apa itu? Jadi mungkin papi merasa doanya papi itu kok setiap saat, dimanapun, anytime, anywhere, papi berdoa buat anak papi. Tapi kenapa anak sebaik ini kok bisa pergi gitu? Ya itu. Jadi itulah pendeta, kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat kita itu ragu, bukan ragu ya, cemas, agak cemas. Dan memang sih kalau bagi saya pribadi, Tuhan datang aja cepat supaya kami ini tidak lama-lama berdosa dengan kiri kanan kami ini, yang kita berhidup dengan orang yang berdosa, bukan orang yang dipenuhi oleh malaikat rohani. Kita bergaul dengan orang berdosa, jadi pergumulan kita yang seperti itu. Jadi itu mungkin pendeta yang saya mau tanyakan, kira-kira hal-hal yang kita perbuat itu sedemikian rupa apa kira-kira? Sementara kita makin hari merasa sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi kenapa setiap selesai berdoa keluar, melangkah keluar, ada aja kecemasan dalam hidup kita? Itu aja pendeta. Ya, terima kasih. Memang kita lebih terikat atau terpaku dengan apa yang ada di depan kita. Seperti saya selalu katakan bahwa kita tidak bisa melihat di balik daripada apa yang kita lihat. Masa depan itu kita tidak bisa lihat, dan itulah sebabnya yang karena kita terpaku dengan apa yang ada di depan kita, kita ingin melihat apa yang kita inginkan, kita doakan itu terjadi di depan kita. Tetapi kita tidak melihat mungkin apa yang kehendak Tuhan ataupun rancangan Tuhan, tentunya yang lebih baik sampai Tuhan izinkan kematian, ya. Tuhan izinkan kematian terjadi walaupun itu bukan rancangan Tuhan. Kita sudah pelajari bahwa adalah kehendak Tuhan, bukan untuk kita dapat kepada kematian, tetapi kepada kehidupan. Dan kehidupan itu dapat terjadi juga apa? Saat ini Tuhan bisa perpanjang kehidupan tersebut. Yesus sendiri bisa bangkitkan orang mati, Yesus bisa berikan kesembuhan kepada orang yang sakit, walaupun kemudian semua yang Yesus bangkitkan atau semua yang Yesus sembuhkan dari sakit itu kemudian mati lagi, ya. Tidak ada yang sampai saat ini masih hidup. Dengan kata lain, yang terutama adalah akhir daripada apa? Daripada dibalik daripada akibat dosa. Akibat dosa itulah dapat kita lihat penyakit. Akibat dosa itulah dapat kita lihat penyakit kematian yang pertama. Tetapi jangan sampai kita mengalami upah dosa. Upah dosa itu adalah kematian yang kedua. Ya, kematian kedua itu yang harus kita hindari. Jangan sampai kita mati karena upah dosa. Kenapa? Karena Yesus sudah datang mati untuk kita supaya kita tidak harus mengalami kematian yang kedua, kematian kekal tersebut akibat upah dosa. Nah, apakah kita salah berdoa pada saat yang kita kendaki itu di depan mata kita ini apa? Tidak terjadi. Ya, apakah itu kita salah berdoa? Tentu saja kita tidak salah untuk berdoa seperti itu. Tetapi mungkin kita harus dapat berkata pertama-tama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan Allah kami sanggup melepaskan kami dari tangan raja yang akan melemparkan kami ke dalam dapur api. Tuhan kami sanggup. Tetapi sekalipun Tuhan tidak lakukan itu kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Kami tetap akan setia kepada Tuanku. Itulah iman mungkin yang Tuhan ingin bagi kita. Dan itulah iman yang Yesus juga tunjukkan. Yesus katakan apa? Kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa Tuhan. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa yang apa?
kehendak Bapa yang terjadi. Tuhan sanggup. Tidak ada yang mustahil, biarpun ada orang yang apa ya, yang sudah stadium 4 di jemaat kami, jemaat Visdak, saudari Julia, nggak apa-apa saya sebutkan namanya karena dia juga suka menyaksikan. Stadium 4 kankernya, dokter sudah katakan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kurang lebih begitu. Tapi sampai saat ini, puji Tuhan, masih memperoleh kehidupan setelah lebih dari 10 tahun lalu, sudah dikatakan hanya tinggal 3-4 bulan lagi kehidupannya. Bisa. Ya. Tapi tentu saja, ada yang kita doakan sembuh daripada apa? Sembuh daripada COVID-19 ya. Ada banyak di antara bukan banyak, ada beberapa di antara kita yang beribadah bersama-sama ya. Tapi ada juga yang kita doakan tetapi apa? Tetapi Tuhan izinkan yang berbeda. Dan bagaimana sikap kita? Apakah ini menyatakan bahwa Allah itu tidak mampu pada saat ini? Wah, kenapa waktu saya doakan pendeta Kartagi, kenapa dia tidak sembuh Tuhan? Apakah kepada pendeta Kartagi Tuhan tidak mengasihi dia, atau Tuhan tidak mampu menyembuhkan dia? Tetapi kepada Ibu Lili Pinontoan atau Ibu Syane, Tuhan memberikan kesembuhan. Kenapa tidak kepada pendeta Samun Kartagi? Saya tidak tahu rancangan Tuhan. Ya, saya tidak tahu, tetapi saya tetap percaya apapun yang Tuhan lakukan, entah itu kesembuhan, yang pasti dia dapat lakukan, ataupun dia memberikan kesempatan kita dapat beristirahat sekalipun. Maka seperti yang dapat kita katakan dalam segala sesuatu, marilah kita tetap terus memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita tetap yakin dan percaya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya, saudara, saya sudah ulang-ulangi ini. Apalah artinya? Anda punya misalnya saya sekarang 54 tahun. Saya dikasih hidup sampai 100 tahun. Oke lah, saya sampai matinya 100 tahun. Tahun 90 mungkin saya sudah sakit, lalu masih diberikan Tuhan 10 tahun lagi. Tapi apalah artinya 100 tahun itu dibandingkan dengan zaman kekekalan? Ya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya penderitaan kita, sakit kita, masalah-masalah kita, bahkan meninggal kita saat ini. Kenapa? Karena apa yang Allah sediakan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita sedang alami di dalam dunia ini. Dan Allah mau kita tetap percaya dalam hal itu. Kalau kita sembuh, puji Tuhan. Kalaupun tidak, maka pada saat kita membuka mata kita kembali, setelah istirahat yang sementara Tuhan berikan, maka seperti saya selalu katakan, kita akan melihat wajah Yesus. Kiranya itu yang menjadi apa ya? Kekuatan bagi kita untuk tetap berserah walaupun seakan-akan jawaban doa itu tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi ketahuilah, apapun yang kita sudah doakan, jawaban doa itu bukan harus seperti yang kita inginkan, tetapi yang pasti jawaban itu adalah seperti keinginan Allah. Itu sudah pasti, itu keinginan Allah. Dan kalau itu terjadi, terpujilah nama Tuhan. Ya. Terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih pendeta. Ada lagi mungkin saudari lainnya? Jika tidak ada, mungkin kita dari live stream, Dek. Oh, tidak ada dari live stream, pendeta. Oke. Jika tidak ada, kita masuk bagian kedua ya. Tadi malam ada usulan doa yang mungkin saya tidak sempat sebut dari yang diberikan oleh saudari Iin. Mungkin kalau saudari Iin bisa cantumkan lagi, itu saya akan bawakan lagi dalam doa. Baik, saudara sekalian, silakan. Mari jika ada yang hal-hal dapat kita doakan saat ini, silakan Om Rain. Ya, pendeta tolong doakan saya hari ini ulang tahun. Oh, happy birthday Om Rain. Wow. Tuhan. Ini berapa? 74 atau 75 85 tahun ini Om Rain? Ya, 85. 85 tahun. Wow, puji Tuhan. Ya. 85 tahun. Tetap Tuhan berikan. Ada kesaksian, silakan Om Rain. Kalau ada ucapan Ya. syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan walaupun dalam keadaan ya mau bilang sakit pun ya memang berat, tetapi Tuhan masih pakai melayani di jemaat. Saya sudah bilang sama tua-tua jemaat, barangkali saya sudah tidak bisa melawat, tapi soal khotbah ya kita akan tetap bantu jemaat. Dan sahabat lalu ada khotbah juga di gereja. Di Menteng nanti akhir bulan ini akan khotbah juga di Menteng. Ada minta. Ya. Amin. Puji Tuhan, Steve. Kita tidak bisa bilang apa-apa lagi, habis kamu, Steve. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Happy birthday Om Rain. Baik, Ibu Siregar silakan. Di-unmute dulu Ibu, di-unmute dulu suaranya. Masih di. Ya.
Oke, ya silakan. Terima kasih. Beberapa hari yang lalu Pak Siregar sudah bilang kakak kami yang di Bandung, Ibu Ice, sakit dan kelihatannya agak serius sekali karena ada massa di perut yang sudah sangat besar ternyata. Dan hari ini akan dilakukan operasi, mohon didoakan. Mudah-mudahan mujizat Tuhan bisa terjadi, kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Ibu Ice Tobing. Ya, terima kasih. Terima kasih kasih. Bu Siregar. Terima kasih. Ya. Kita akan doakan dan saya mohon juga ya tim doa Fisdak jangan lupa kita doakan secara khusus juga Ibu Ice Tobing. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya saudari sekalian, silakan. Ibu Debbie bilang Ibu pelepasan gimana? Ya, jangan lupa pendeta pelepasan dari Malinda tanggal 29 oleh pendeta Kuntara Ibu almarhum. Satori ya. Semoga bisa sampai ke Indonesia dengan baik prosesi keberangkatan. Ya. Terima kasih pendeta. Sama-sama, terima kasih. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari live stream silakan deh. Dari live stream seperti biasa pendeta yang silent request. Ini sepertinya Mr. Richard ada request pendeta. Oh oke, ya. No, I don't have any requests. You have a request to. I heard it sounded like somebody put in. Oh, it's okay. Yes, Mr. Richard, please. You have anything that you want to say that I can bring in prayer? Please, Mr. Richard. Oh, okay, I just pray for you, Mr. Richard. I'll bring your name into. I'll pray for you. Okay. So, oke, jika tidak ada lagi, saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang kepadamu bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kembali kami dapat diingatkan, walaupun dunia saat ini merasa ketidakbutuhan mereka akan kasih-Mu yang telah Engkau janjikan terus dapat berlangsung pada kami, tapi telah ditolak oleh dunia. Kami telah mempelajari Tuhan bahwa jika kami ingin memiliki satu kehidupan yang penuh dan berarti, maka kehidupan yang penuh dan berarti itu adalah terus-menerus kami mengasihi Engkau. Mengasihi Engkau karena Engkau yang memberikan kasih-Mu terlebih dahulu kepada kami. Biarlah kami Tuhan tetap seperti anak-anak yang selalu ingin bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami percaya walaupun seperti anak-anak kami tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di depan kami, tetapi kami dapat seperti keyakinan, iman, atau kepercayaan kami kepada orang tua kami, maka seperti itulah kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan membantu kami dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah keuangan, masalah-masalah dosa yang masih dalam pergumulan, yang masih tetap menjadi satu pergumulan dalam kehidupan kami. Masalah-masalah dalam rumah tangga sekalipun Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik yang dapat terjadi. Kami sudah melihat Tuhan, bagaimana di dalam acara ibadah kami, pada saat kami membawakan doa-doa, walaupun mungkin ada di pandangan manusia, ada permohonan-permohonan kami yang tidak dijawab sesuai dengan apa yang kami kendaki, tapi kami yakin dan percaya semua doa-doa kami Tuhan, Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau mengetahui yang terbaik, dan Engkau telah memberikan yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang kami pikirkan sekalipun. Kenapa? Karena kasih-Mu, kedalaman, ketinggian, kebesaran kasih-Mu itu tidak dapat masuk ke dalam pemikiran kami Tuhan. Biarlah kami tetap yakin seperti anak-anak yang percaya. Biarlah kami tetap memiliki kasih-Mu tersebut di dalam kehidupan kami dan memperoleh berkat-berkat surga yang dapat menjadi bagian kami. Kami bersyukur karena pada hari ini bersama-sama dengan Om Pendeta Rain Kesaulia, kami bersyukur atas 85 tahun yang Tuhan sudah percayakan kepada Om Rain, mengatasi segala liku-liku kehidupan yang dia harus alami dalam dunia ini. Tapi dari semuanya itu, pada saat Om Rain melihat ke belakang dan kami semua melihat perjalanan kehidupan Om Rain ke belakang, kami hanya dapat melihat bagaimana Tuhan yang selalu membimbing, menuntun Om Rain seperti Engkau yang telah membimbing, menuntun umat-umat-Mu di masa yang lalu. Kiranya berkat-berkat surga, khususnya berkat kesehatan
dapat menjadi bagian Om Rain, sehingga beliau akan terus menjadi saluran berkat surga untuk membagikan pekabaran-pekabaran seperti yang akan datang ini. Dia akan berbicara di Jemaat Menteng dan tempat-tempat lainnya. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Om Rain. Tuhan memberkati Tante Evelyn. Tuhan memberkati anak-anak baik yang ada di Indonesia maupun di Amerika. Cucu-cucu yang ada di mana saja Tuhan. Kiranya berkat-berkat surga akan menjadi bagian keluarga besar, keluarga Soleha. Tuhan, kiranya penyertaan ini akan menjadi satu sukacita yang besar bagi kami semua. Kami juga terus datang kepadamu Tuhan untuk membawakan permohonan-permohonan dan pergumulan-pergumulan kami. Bersama-sama dengan keluarga Siregar Tuhan, kami ingin berdoa bagi anggota keluarga mereka, Ibu Ice Tobing Tuhan, yang pada saat ini akan menjalani proses operasi Tuhan. Di pandangan manusia mungkin ini satu hal yang parah, tetapi tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Jika Engkau akan memberikan kesembuhan, tentunya tidak akan ada yang menghalangi. Tidak ada kuasa yang akan menghalangi kuasamu Tuhan. Kiranya kuasamu sajalah yang dapat terjadi. Dan jika Engkau memberikan kemurahan, sehingga ini dapat menjadi satu saluran berkat surga, kiranya kesembuhan itu dapat menjadi bagian Ibu Ice Tobing seperti yang dimintakan dalam iman oleh keluarga Siregar Tuhan. Kami juga terus berdoa bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mendoakan anggota keluarga mereka. Ibu Debbie yang mendoakan perjalanan daripada jasad Ibu Satori Tuhan yang akan dipulangkan dari Amerika ke Indonesia. Kiranya Tuhan membantu dalam proses pemulangan jasa tersebut, dan sehingga acara-acara selanjutnya juga akan dapat menjadi satu hal yang memberikan penghiburan yang sejati kepada keluarga Satori yang dalam keadaan duka. Hamba-Mu juga terus berdoa Tuhan bagi proses-proses kesembuhan. Kesembuhan daripada Ibu Elias Lapian yang mengalami kecelakaan waktu lalu. Kiranya Tuhan memberikan jawaban yang telah dimohonkan, dimintakan oleh keluarga besar Lalaki Soputan Tuhan. Keluarga besar Lalaki. Kiranya Tuhan mendengar permohonan mereka ini. Hingga kesembuhan kesehatan dari surga dapat menjadi bagian Ibu Elias Lapian. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudari Jane Rondonuwu di Philadelphia. Tuhan mengetahui kebutuhan-kebutuhannya, kebutuhan kesehatan yang dia butuhkan saat ini, kebutuhan akan donor yang dapat diberikan kepadanya. Kami mohon jika ini adalah satu hal yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, tentunya tidak ada hal yang dapat menghalangi dengan secepatnya donor tersebut dapat dimiliki, ataupun hal-hal lainnya yang dapat terjadi kepada Jane untuk proses kesembuhannya. Tuhan juga membantu dalam hal kebutuhan-kebutuhan finansial yang mungkin diperlukan oleh Jane. Kami berdoa untuk hal-hal tersebut Tuhan, dan khususnya tentu saja kami ingin bersyukur karena kekuatan surga yang sudah terus menjadi bagian Jane. Hamba-Mu juga terus ingin berdoa bagi sahabat-sahabat kami semua, anggota keluarga kami masih dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Tante Ruth Asa. Kami berdoa bagi proses kesembuhan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian Ibu Ellen Timisela, saudari Carol Roring, Bapak Roni Ngangi, Marvel Tuyuwale, Tante Since Pua juga Tuhan, dan juga saudara Alden, Bapak Johan Tambun, dan khususnya juga Tante Yeni Poluan Tuhan, dan saudara-saudari kami lainnya yang tadi sempat lagi yang mungkin hamba sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan biarlah Tuhan dapat menjamah saudara-saudari kami ini, dan semua yang sudah mencantumkan di dalam permohonan melalui live stream komen Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan semuanya. Tuhan juga menjawab mereka yang membawakan pergumulan mereka dengan melalui silent request seperti Om Yan, Tante Sin, dan juga Ibu Hoa Mawa, dan juga saudari-saudari kami lainnya, Ibu Pendeta Paruntu, dan juga Evi dan Angel. Kami ingin terus Tuhan bawakan mereka di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan akan menjawab, mendengar permohonan-permohonan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi saudari Lina Mahoni Tampu Bolon Tuhan, yang saat ini sedang bersama-sama dengan keluarga di Indonesia. Setelah bertahun-tahun mereka tidak bertemu, Tuhan telah memberikan satu kesempatan yang indah bagi Lina Tampu Bolon untuk bertemu dengan ibunya, dengan kakak adik-adiknya atau anggota keluarganya. Kami bersyukur kiranya Tuhan akan menjaga Lina sehingga tidak ada halangan yang terjadi dalam liburannya, dan dia akan kembali dengan penuh sukacita setelah meluangkan waktu bersama-sama dengan anggota keluarga di Indonesia. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat Tuhan yang juga sudah berbakti pada saat ini, yang bersama-sama di acara Zoom yang dapat hamba lihat. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Keluarga Siregar, Ibu Titioka, Ibu Montang, Ibu Mangoal,
dan semua yang lainnya mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Orang tua hambamu, papi dan mami di South Carolina. Kiranya penyertaan surga dapat selalu menjadi bagian papi dan mami, dengan mereka selalu kuat di dalam Tuhan. Hambamu juga ingin berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Hambamu ingin berdoa bagi Joel Masih. Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Joel, sehingga dia akan selalu kuat bertumbuh di dalam Tuhan, dalam melakukan tugas studinya yang utama, dan juga pekerjaan juga yang didapat lakukan. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai Joel, menyertai ibunya, Saudari Silvana Masih Londa, menyertai ayahnya, Saudara James Masih di Indonesia. Kiranya penyertaan surga akan selalu menyatukan dan menguatkan keluarga ini. Hambamu juga ingin berdoa bagi anak muda kami, Jonathan Asa, di masa mudanya Tuhan. Kiranya penyertaan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagian Jonathan, sehingga dia akan selalu dekat dengan Engkau. Berkati juga keluarganya, keluarga Asa Sumaro Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu membawa mereka untuk tetap terus-menerus setia di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab dan menyempurnakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Doa-doa ini, karena doa-doa ini telah kami bawa Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami. Kiranya berkat-berkat surga telah menjadi bagian kita semua. Dan jika ini telah menjadi bagian kita, berkat-berkat itu bagaimana kalau kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita lainnya. Mungkin Anda bisa share, atau Anda bisa pekabaran ayat-ayat yang Anda dapat itu. Mungkin pada saat ada anggota keluarga yang membutuhkan ayat-ayat tersebut, mungkin kita dapat sampaikan kepada mereka. Sehingga dengan demikian kita semua bukan hanya menerima berkat tersebut, tapi kita juga dapat membawakan saluran-saluran berkat tersebut. Terima kasih saudara. Sampai bertemu besok di acara kesimpulan pelajaran kita yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe dan stay healthy.